Selamat datang di podcast Berliterasi. Berliterasi adalah salah satu wadah psikoedukasi yang dihandle oleh para penggiat ilmu psikologi dan psikolog. Ini tim kami. Saya Rahma Rizky Alfika. Saya Green Rai Prihandini. Ada saya, Femita. Ada saya, Ame. Ada saya, Zamzam. Ada Veronica Kristiani. Ada Kusuma Sari. Ada saya, Linda. Salam literasi. Berliterasi bersama Berliterasi. Mari tingkatkan literasi psikologi. Selamat mendengarkan. Halo, Ame. Halo juga teman-teman semua. Halo teman-teman semuanya. Gimana Mbak kabarnya? Baik, sehat. Ame gimana? Kayaknya cerah-ceria nih. Habis lebarannya mampir batin ya. Iya, masih suasana lebaran. Minal aidin wal faizin buat teman-teman semua juga yang nonton. Oke Mbak, langsung kita mulai aja ya. Iya. Ya, di sore kali ini kita dari tim Berliterasi ya akan membahas sedikit tentang kontrol diri di tengah pandemi ya Mbak. Kebetulan waktu tanggal 21 Mei kita sempat ngebahas ini ya. Self control ya. Selamatkan diri ya dengan self control ya. Itu salah satu postingan yang kita buat. Okay. Nah, kali ini kita akan bahas gimana sih kontrol diri itu punya andil di dalam masa krisis. Nah, perkenalan dulu. Sekarang kita berdua, kalau saya Amalia Tandaini, panggilannya Ame, dosen di TWIT gitu. Terus ini ada Mbak Veronica Kristiani juga. Beliau adalah seorang psikolog dan dosen di Universitas Desa Unggul ya Mbak. Megang prodi psikologi ya. Jadi gimana? Iya, jadi sekarang kita mau ngelihat nih Mbak, kan keadaan Indonesia kan mulai chaos nih. Berita-berita di media massa juga mulai simpang siur. Banyak orang udah mulai expect bahwa new normal nih akan mulai dibuka, akan mulai berjalan ya. Karena nanti kan kemungkinan tanggal 5 Juni itu atau 4 Juni masa PSBB itu akan berakhir. Nah, kabarnya kan akan ada 64 mall yang buka tuh Mbak. Terus tentu aja hal ini kan bakal disusul sama bukanya transportasi massal, bukanya tempat-tempat wisata. Nah, kalau menurut Mbak Kristi sendiri, kontrol diri itu berperan nggak sih Mbak untuk menghadapi new normal ini? Ya, sebetulnya semua hal itu kan butuh yang namanya kontrol diri kan. Nah, jadi di masa pandemi ataupun nanti di dalam kehidupan tadi new normal itu kan, ya semuanya itu pasti butuh yang namanya kontrol diri. Artinya gini, artinya ketika kita berinteraksi sama orang, kita perlu benar-benar menyadari diri kan tetap ada physical distancing walaupun sebetulnya kegiatannya mungkin akan sama ya, kegiatannya sama, tapi ada beberapa panduan-panduan, ada beberapa protokol yang memang perlu kita lakukan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memahami diri, mengontrol diri kita untuk supaya nanti bisa beradaptasi dengan keadaan itu ya kan, walaupun misalnya gini, misalnya contohnya mal-mal buka, oke lah mal-mal boleh buka, tapi kita balikan lagi dengan situasinya berbeda dengan waktu itu gitu kan, ini keadaannya baru, keadaannya artinya tetap virus itu kan tetap ada ya, tetapi aturan dari pemerintah, aturan yang ada mungkin bisa berbeda. Nah, kita bisa menjalani kehidupan itu bagaimana, artinya kita balik lagi ke diri kita. Kalau memang tidak butuh banget, atau memang tidak perlu banget, ya kita perlu mengontrol diri kita supaya tidak langsung kayak ikut-ikutan, oh ya mau buka terus langsung kita datang gitu kan. Memang sebetulnya kita kan keinginan banyak kan Ame kan ya. Keinginan banyak, balik lagi. Iya kan, keinginan banyak, pengen kumpul ya kan, pengen nyalon kan, pengen shopping, pengen nongkrong dan sebagainya. Tapi balik lagi kita menyadari kebutuhan kita sebetulnya sekarang ini apa sih, dan balik lagi walaupun kita pingin sebetulnya ada orang nggak yang bisa membuat dari keinginan kita akan malah
jadi nggak baik atau misalnya terpuruk atau misalnya celaka dan sebagainya. Nah, kita yang perlu sadar diri kalau misalnya nih contoh walaupun sudah dibuka tapi keadaan kita lagi nggak enak, tapi sangat kita pingin. Nah, itu kan balik lagi ke diri kita kan, ke diri kita balik lagi bahwa kita menyadari nggak bahwa memang saya ingin, tapi ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin akan terganggu atau mungkin situasinya akan memburuk ketika kita berada di situ, misalnya seperti itu. Nah, jadi tadi pertanyaannya adalah kalau self control penting nggak, bermanfaat? Iya, sangat penting, karena di situasi new normal ini justru self control ini yang nanti akan dibutuhkan. Mungkin aturan-aturan akan diperlonggar gitu ya. Tapi kan nanti kembali lagi pada diri kita, sebetulnya kebutuhan kita itu apa? Sebetulnya kita perlu nggak melakukan itu? Sebetulnya apa sih yang memang kita harus jalani dalam kehidupan itu balik lagi. Nah, itu kan perlu namanya refleksi di dalam diri, perlu yang namanya ada perenungan, ada kontrol, ada regulasi diri juga di dalam melakukan hal itu. Jadi nggak semata-mata keinginan diri, ya nggak, Me? Jadi nggak semata-mata keinginan diri, tapi orang lain pun juga perlu kita pertimbangkan. Dan lingkungan-lingkungan ini juga perlu kita pertimbangkan. Jadi kalau di masa ini tuh yang ada tuh sebetulnya adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan situasi ini. Maksudnya berdamai itu maksudnya bukannya terus ya udah kita keluar aja begitu, enggak. Tapi artinya kita perlu mempertimbangkan seluruh hal, seluruh aspek, baik diri kita maupun orang lain. Ya banyak-banyak juga misalnya kita yang tadinya sangat pengen ke mall segala macam, ya sudahlah, duitnya itu bisa ditabung atau dipakai buat berderma ya mungkin orang-orang yang kesulitan saat ini. Nah, yang kayak gitu-gitu deh. Jadi lebih pada memahami diri dan orang lain. Itu kan self control kan sebetulnya itu kan supaya kita bisa mengendalikan respon-respon yang kita mengendalikan keinginan-keinginan kita, dan akhirnya keinginan itu bisa membantu diri kita dan orang lain gitu. Betul. Gitu sih, iya. Terus buat teman-teman yang baru join, nah ya, tadi kita sedikit bahas tentang kenapa sih kontrol diri itu penting di tengah masa pandemi ya. Nah, kalau kita mulai dari awal dulu kali ya Mbak, agak berujuk ke belakang buat teman-teman yang nggak tahu apa sih itu sebenarnya kontrol diri itu. Jadi kontrol diri itu sendiri itu adalah satu apa ya? Upaya yang ada dalam diri kita. Jadi keterkaitannya dengan sifat ya, dia bisa menjadi sifat juga. Nah, kontrol diri ini sesuatu yang berfokus pada upaya yang dilakukan seseorang untuk merangsang respons yang diinginkan dan menghambat respons yang diinginkan. Jadi ini terkait banget dengan desires, dengan hasrat dan impuls. Ya, kadang-kadang kalau misalkan contoh konkretnya kita misalkan diet nih. Kayak saya misalkan nih, saya diet. Terus saya punya batasan bahwa dalam satu hari saya misalkan cuma boleh 100 kalori. Terus tapi karena saya tidak memiliki kontrol diri yang tinggi, saya nggak punya kontrol diri yang baik, nah bisa jadi hal itu saya langgar. Saya nurutin impuls saya nurutin hasrat saya untuk makan kalori lebih banyak, untuk makan coklat lebih banyak. Nah, untuk pengaplikasiannya di tengah pandemi ini, kontrol diri ini berfungsi, contoh konkretnya misalkan ketika nanti masa PSBB berakhir, dan kemudian kita akan masuk ke dalam masa new normal, kita punya nggak sih kemampuan untuk menghambat desire kita, menghambat impuls kita untuk tetap nongkrong-nongkrong, untuk tetap kumpul-kumpul sama teman, untuk tidak bijak menggunakan uang, misalkan jadi belanja online terus-menerus karena kita merasa, aduh aku terlalu jenuh nih karantina di rumah, terus aku harus mengeluarkan uang supaya aku tidak ini. Nah, kontrol diri itu fungsinya ke situ juga. Dan juga terutama banget ini penting untuk gimana caranya biar kita bisa mematuhi protokol kesehatan yang nanti akan diterapkan setelah masa PSBB ini berakhir gitu sih. Iya. Nah itu jadi semakin ya, enggak sih, saya cuma pengen mau nanggapin tadi Ame. Nah sebetulnya tadi kalau Ame tadi bilang kaitannya misalnya pada saat mau diet nih gitu kan ya, itu kan sebetulnya gini,
kontrol diri mau diet itu kan sebetulnya kita kembali lagi pahami kebutuhan diri kita. Artinya kan kalau misalnya ada sinyal kan, ada sinyal lapar dan sinyal kenyang. Nah, bagaimana kita memahami tubuh kita kalau memang sudah lapar ya jangan makan walaupun makanan banyak banget nih gitu kan. Walaupun makanan banyak banget tapi ini tubuh kita berbicara loh. Tubuh kita berbicara bahwa kamu sudah cukup. Kamu jangan tambah lagi karena begitu menambah kamu akan membuat gak nyaman di dalam perut ataupun anggota tubuh lain gitu kan. Nah, kalau kaitannya dengan pandemi, nah misalnya tadi saya masih pengen nongkrong, tapi ini situasinya berbeda dengan kemarin gitu kan, berbeda dengan kemarin, artinya situasinya mungkin bisa lebih membahayakan. Nah, berarti kan ada protokol-protokol yang memang perlu kita lakukan, bukan hanya buat kita kesenangan diri, tapi ada hal-hal yang perlu kita dengarkan, perlu kita cermati, sehingga itu juga kita patuhi. Tadi sama seperti kebutuhan maka tadi, ada perutnya udah bilang kenyang, kok kita masih makan aja, atau misalnya, jadi kayak lapar mata gitu kan, Mbak. Nah, jadi sama itu, kayak kita lapar, pengen nongkrong, pengen apa, tapi sebetulnya kalau kita balik lagi, kebutuhan kita nggak di situ, cuman hasrat aja, tapi balik lagi sebenarnya kita nggak sebenarnya nggak nongkrong juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, cuma untuk memuaskan kita nggak mati kok. Itu dia. Nah, jadi itu biasanya bersumber dari apa, Mek? Kalau yang aku amati, yang saya amati, yang biasanya kadang-kadang kita nggak bisa mengontrol sesuatu hal yang kaitannya dengan panca indera kita, misalnya visual, auditori gitu kan, pengacapan dan sebagainya. Contoh gini, kalau misalnya nih Ame misalnya mau makan tadi kan, padahal udah kenyang, tapi begitu melihat wah di depan mata kayak makanan banyak banget nih, nah gitu kan. Nah, jadi kita nggak bisa mengendalikan itu. Sama juga misalnya udah kenyang, itu makanan kayaknya enak deh, wah kayaknya enak tuh nongkrong di situ ya, kita kesana. Nah, itu kan jadi tidak bisa mengendalikan apa yang ada di dalam panca indera kita. Nah, sama juga dengan kaitannya dengan masa ini ya, new normal ini. Sebetulnya kita nggak butuh-butuh amat, tapi begitu melihat orang, wah kayaknya berbondong-bondong nih ke mall, wah kayaknya udah oke, di sana gitu kan. Nah, sehingga jadi sebetulnya kita tidak bisa mengontrol apa yang ada di dalam panca indera kita. Gitu. Nah, jadi sebetulnya yang bisa kita lakukan adalah merubah fokus aja. Merubah fokus misalnya dari kita tadi mau jalan-jalan, oh ya kita mungkin di rumah ada banyak kegiatan ya, kalau kita banyak kegiatan ya, misalnya ngajar online gitu. Iya, kita nggak berhenti. Atau misalnya masak, atau melakukan pekerjaan rumah dan sebagainya yang memang itu bermanfaat untuk saat ini dan tidak merugikan orang lain. Itu sih. Gitu ya, Me ya. Iya, jadi kalau sebenarnya kalau secara umum sih manfaat kontrol diri itu ada banyak loh, Mbak. Kalau yang dari slide yang udah kita buat sebelumnya ya di tanggal 21 Mei, itu ada beberapa manfaat self control sendiri yang sebenarnya setiap manusia itu punya, tapi dia fluktuatif. Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah ya. Jadi itu kan munculnya ke perilaku. Misalnya kalau kita punya temen yang kecenderungannya suka belanja online terus. Nah, bisa jadi kita ngomong bahwa dia kontrol dirinya rendah. Nah, kalau orang punya kontrol diri yang tinggi, itu dia punya beberapa benefit untuk diri dia sendiri, punya beberapa manfaat buat diri dia sendiri. Yang pertama itu dia meningkatkan kesempatan untuk sukses ya. Jadi kalau orang-orang yang kontrol dirinya tinggi, itu biasanya dia punya lebih straight to the goal gitu loh, Mbak. Karena dia fokus pada tujuan gitu kan, jadi nggak kemana-mana fokusnya gitu ya. Nggak gampang ngedistraksi ya. Terus yang kedua dia meningkatkan self esteem, meningkatkan harga diri kita ya, Mbak. Terus yang ketiga ini penting nih. Ini kalau di masa pandemi ini mendukung kemampuan beradaptasi. Jadi bagaimana kita nanti bisa beradaptasi dengan situasi yang baru setelah new normal mulai diberlakukan. Nah, ini self control ini ternyata berperan di sini juga. Makanya kita perlu mengelola dan meningkatkan self control yang ada dalam diri kita. Yang keempat, untuk meningkatkan keterampilan sosial ya. Kalau kita punya kontrol diri yang bagus, kita kan dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain kan lebih memahami ya bagaimana
etika dalam berbicara, kemudian juga bagaimana sih untuk mengemukakan pendapat tanpa orang tersebut merasa tersinggung dan lain-lain, itu ternyata self control atau kontrol diri itu diperlukan di situ. Yang kelima, ini meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Nah, ini kan berkaitan erat banget kan Mbak sama pandemi ini. Kok bisa gitu Mbak? Kira-kira kenapa dijelasin? Self control ini bisa meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Oke, jadi gitu kan, kalau misalnya kita banyak keinginan, itu kan kadang-kala kan jadi merusak keinginan yang tidak terpenuhi ya. Jadi kan merusak apa yang ada di dalam diri kita, juga merusak hal, jadi baik secara fisik maupun psikis. Nah, kalau kita bisa mengontrolnya nanti kan ada beberapa caranya ya. Jadi kalau kita bisa mengontrol itu kan kita lebih bisa mengatur ritme yang ada di dalam diri kita, baik secara fisik maupun psikis. Jadi tidak terlalu terobsesi terhadap sesuatu, tapi kita menakar pada kebutuhan kita sendiri, bahwa setiap manusia itu kan punya kata cukup, tapi kadangkala manusia itu pinginnya lebih pengen, semuanya diinginkan gitu kan. Jadi nggak kembali lagi pada kata cukup itu. Nah, kenapa jadi tadi manfaatnya untuk kesehatan fisik dan psikis. Jadi karena ketika kita sudah merasa cukup, ya kita sudah merasa tenang kan, baik secara pikiran ya kan maupun perasaan. Nah, ketika kita tenang ya pastinya kesehatan kita akan semakin meningkat gitu kan. Kalau kita cemas, terus pengen banyak keinginan nggak tercapai, nah itu kan banyak gangguan-gangguan dan mempengaruhi emosi-emosi kita. Nah, emosi itu yang kadangkala bisa mempengaruhi kesehatan fisik kita, karena kan mind and body are connected. Jadi pikiran dan tubuh kan satu gitu. Iya, betul. Apalagi memang ini ada pertanyaan nih. Iya, ada pertanyaan dari Rahma Rizky Elvika ya. Iya. Jadi bagaimana sih Mbak caranya agar kita bisa mengontrol diri dalam jangka waktu yang cukup panjang di tengah pandemi, di tengah masa sulit ini? Karena kadang kita bisa ngontrol diri, tapi kadang nggak bisa. Nah, kira-kira itu jawabannya gimana Mbak Christine? Ya, namanya manusia sebetulnya kan wajar ya, kalau misalnya kadang punya keinginan sesuatu, kadang ya bisa ngontrol diri ya wajar. Tapi intinya gini, ketika kita punya fokus pada hal yang memberdayakan, itu akan membantu kita supaya tidak terdistrak oleh hal-hal yang nggak penting di dalam hidup ini. Misalnya, kalau kita punya kerjaan atau misalnya kalaupun nggak punya kerjaan pun paling nggak di rumah ada yang bisa dikerjakan, kita fokus perhatian dan energi kita itu nggak akan terbuang oleh hal-hal yang nggak harusnya kita pikirkan, misalnya malah mikirin masa lalu yang kayaknya udah nggak bisa dirubah misalnya gitu, atau mikirin masa depan, ketakutan dan sebagainya. Yang penting kita hidup betul-betul menjalani yang ada saat ini. Yang misalnya kita lihat rumah, ini berantakan ya, coba kita beresin, atau aduh kayaknya bagus nih kalau saya menyiapkan makanan buat keluarga dan sebagainya. Jadi dilakukan oleh hal-hal yang kecil yang mungkin selama ini kadang-kala kita abaikan gitu kan, kita abaikan, sehingga hal-hal kecil itu yang bisa membantu kita untuk tetap bisa mengontrol diri kita di situasi ini. Jadi bukannya kita nggak punya masa depan ya, atau tidak memperhatikan masa lalu, enggak, tapi artinya kalau kita punya tujuan hidup di masa kini dan benar-benar enjoy hidup di masa kini, kita akan lebih bisa mengontrol diri dalam waktu yang cukup panjang. Karena kontrol diri ini kan berkaitan dengan hasrat atau keinginan yang macam-macam itu kan. Nah, sehingga kalau kita bisa berdamai dengan hal-hal yang ada pada masa ini, dan kita bisa melakukan hal-hal yang memang bermanfaat pada saat ini, kita akan berusaha fokus ke hal-hal yang bermanfaat, nggak hal-hal yang memang aduh sedih ya saya nggak bisa begini, aduh sedih ya besok saya gimana. Udah, sekarang kita yang bisa kita lakukan saat ini adalah kita menikmati hidup saat ini, dan kehidupan saat ini mungkin nggak akan balik lagi. Misalnya kita sudah berada di 6 bulan kemudian dan sudah selesai ya. Kehidupan saat ini mungkin nggak akan kembali lagi, dan bisa jadi ini jadi memori yang terindah kan ya. Kapan lagi kita bisa kerja di rumah atau rebahan jadi pahlawan gitu kan. Nah, jadi kalau kita fokus pada hal-hal yang memberdayakan, bukan fokus pada sulitnya loh ya. Kan kadang-kadang kita fokus pada sulitnya, tapi kita punya pilihan untuk fokus pada hal yang memberdayakan, fokus pada hal-hal yang
memang menyenangkan di saat ini apa, bukan fokus pada hal yang nggak enaknya. Nah, kalau kita bisa fokus pada hal yang menyenangkan, mudah-mudahan kita bisa tetap mengontrol diri dalam jangka waktu yang cukup panjang, walaupun situasinya memang nggak mengenakan atau situasinya sulit gitu. Gitu. Gitu Jadi Mbak memang Ame. kita harus ya Mbah Rama. Jadi tadi jawabannya intinya kita harus fokus ke hal-hal yang bermanfaat, yang Iya, pada saat mendayagunakan ini. diri kita sendiri supaya Iya, dan juga itu dimulai dari hal-hal di sekitar kita ya Mbak. Di iya, kehidupan iya, sehari-hari kita coba mulai betul. terapkan pelan-pelan, kayak misalkan tadi yang tadinya mungkin nggak apa nggak ikutan beresin rumah, kita jadi beresin rumah. Yang biasanya nggak ikutan nyiapin makanan, kita jadi ikut nyiapin makanan. Jadi kita lebih fokus untuk melakukan, menghabiskan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat buat diri kita Iya. dan orang lain gitu. Iya. Iya, intinya Nah, kan kalau misalnya kita berpikir ini satu masalah nih, situasi COVID atau iya, nanti kehidupan di normal ini, kita merasakan suatu masalah. Oke, masalah itu kan pasti ada solusinya kan. Nah, kalau kita berpikir pasti ada solusinya dan kita berpikir ke arah solusi, ya masalah itu bisa diatasi karena kita berpikirnya adalah, oh pasti bisa menyelesaikan satu permasalahan. Oh, berpikirnya adalah kita bisa mengontrol diri untuk melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat, bukan melakukan hal yang nggak enak. Nah, orang-orang yang stres biasanya stres di dalam masa pandemi atau misalnya nanti dalam kehidupan normal itu karena biasanya berpikir hal-hal yang tidak mengenakan atau berpikir hal-hal yang menyedihkan terhadap satu kejadian itu. Nah, respon iya, itu kan kita yang menentukan kan Mbak Ame kan. Kita mau menentukan iya, responnya yang mana. Mau menentukan respon, kita ambil respon yang menyedihkan atau yang bisa memberdayakan. Nah, kalau di situasi seperti ini karena memang situasi sudah susah, ya jangan sampai kita malah mengambil respon yang menyulitkan diri kita gitu kan. Udah situasi sulit, iya, kita tambah lagi ngambil respon yang menyulitkan diri kita. Nah, kontrol diri itu sebetulnya untuk membantu kita supaya tetap on track gitu kan. Kita berada pada stay on track, keadaan yang mau sulit atau nggak sulit itu kan stay masalah stabil persepsi ya. gitu ya. Iya, pada keadaan yang stabil, kalau memang pengen sesuatu, ya sudahlah kita penuhi aja kebutuhan yang saat ini yang ada. Kalau belum bisa Betul. ini, ya sudah nggak apa-apa kita jalani aja hidupan yang memang ada di depan mata kita, kayak gitu Mbak Ame. Iya. Gitu ya, Nah, semoga ini menjawab ya pertanyaannya ya Mbak Rahma ya. iya Mbak Rahma, makasih atas pertanyaannya. Nah, ini ada komen juga dari Bayu Anggi Nugraha 89, Mbak. Jadi Hmm, Mas Bayu ini bilang, menurut saya self control yang up and down itu hal yang biasa. Apalagi di masa betul. pandemi ini, kejenuhan itu biasanya kan Betul. memang memuncak ya, iya pasti. Nah, Hmm. namun di sini butuh kemauan keras untuk mau ikhlas, artinya menerima keadaan. Nah, kaitannya keikhlasan dengan kontrol diri ini kira-kira ada nggak sih Mbak dalam segi psikologi sendiri? Ikhlas, jadi gini kan sebetulnya kan ikhlas itu kan kayak acceptance gitu kan ya, mau menerima dengan ikhlas Acceptance. ya. Pasti ada kan karena acceptance sendiri kan punya ada teorinya di dalam psikologi. Jadi kaitannya kalau kita sudah bisa mengontrol diri dalam keadaan kita saat ini, kita lebih bisa acceptance, lebih bisa menerima dengan ikhlas semua keadaan yang kita jalani ya memang keadaannya seperti itu. Dan ketika kita sudah bisa menerima dengan ikhlas, kita lebih lebih tenang, lebih bahagia dan lebih bisa mensyukuri keadaan Iya. ini gitu. Itu sih kaitannya pasti ada Iya. ya karena ada itu satu variabel Dan sendiri tuh. iya betul. Nah, nyinggung sedikit tadi bersyukur tuh Mbak, kan ada Mm-mm. juga disebut virtue ya. Kekuatan di Mm-mm. dalam diri manusia itu adalah gratitude atau bersyukur. Mm-mm. Nah, Iya rasa ya. syukur itu mempengaruhi sekali loh ternyata Mm-mm. terhadap kemampuan kita untuk beradaptasi di tengah masalah ini dan krisis ini. Nah, karena bersyukur, karena kita lebih Mm-mm. memahami bahwa ya sudah, ini kan cobaan dari Tuhan, ini cobaan dari semesta. Kita sebagai manusia, sebagai pion di dunia ini, kita harus berusaha untuk legowo, menerima keadaan dan tetap menjalankan hidup dengan baik, dengan optimal gitu ya. Nah, Mm-mm. kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Yus Iyut, ya. Bagaimana cara self control agar kita tidak terlalu overthinking tentang COVID ini, Mbak? Pasti takut kalau kemana-mana. Nah, ya. Nah, sebetulnya gini,
balik lagi kalau kita sudah menjalankan protokol dengan baik dan menjalankan anjuran pemerintah, terus kita banyak baca apa sih pengetahuan-pengetahuan supaya terhindar dari COVID ini, kan sebetulnya kita sudah bisa melakukan itu dengan baik. Artinya kalaupun kita sudah menjalankan protokol itu, kalaupun terkena ya sudah, memang itu jalannya gitu kan ya, tapi Iya, jangan betul. sampai malah ketakutan itu melemahkan imun kita sehingga malah kita jadi beneran kena. Tapi yang paling penting adalah kalau memang kita stay at home, kemudian kalau memang keluar yang sangat perlu banget, tapi itu pun juga pakai masker, kemudian rajin cuci tangan, dan kalau misalnya bawa hand sanitizer segala macam, kita sudah menjalankan protokol itu, physical distancing segala macam, ya paling tidak harusnya itu bisa membuat lebih tenang ya, membuat lebih tenang. Tapi kalau memang ada sampai tetap ketakutan, ada sih, saya punya klien tuh kemarin ada konseling online, dia sangat ketakutan sampai dia sakit perut dan segala macam, sampai dibawa ke dokter spesialis penyakit dalam, ternyata nggak ada apa-apa. Ternyata dia tuh sangat ketakutan kalau memang terkena COVID. Nah, berarti ini kan ada permasalahan yang berkaitan dengan pikirannya. Apa sih yang dipikirkan gitu kan? Nah, kalau yang dipikirkan hanya kekhawatiran terus, tadi balik lagi, ya bisa terjadi akhirnya mempengaruhi secara fisik. Nah, balik lagi, kalau misalnya memang COVID ini kan kita nggak bisa hindari, memang situasinya seperti itu. Tapi kita bisa loh mengendalikan pikiran kita. Nah, balik lagi, kita kendalikan pikiran kita, artinya switch pikiran-pikiran aja yang memberdayakan. Apa sih yang, misalnya apa sih yang belum saya lakukan? Pikiran-pikiran itu kan bisa kita create kan? Kita bisa kok create kesedihan. Ini aja, nonton aja film sedih juga sedih kok. Atau misalnya kita teringat aja, misalnya nih Mbak Ame teringat diputusin pacar, pasti sedih gitu kan. Itu bisa kita jadi artinya pikiran-pikiran itu bisa kita create. Kalau kita bayangin nih Mbak Ame, bayangin waktu kemarin liburan ke pantai, langsung kita happy gitu kan. Nah, kalau berarti artinya gini, kalau kita lagi dalam kondisi ketakutan, coba kita pikirkan hal-hal yang membuat kita nyaman, kita bahagia, bisa pengalaman di masa lalu atau pengalaman-pengalaman saat ini yang membuat kita bahagia, atau kegiatan-kegiatan yang membuat kita bahagia. Nah, itu sih, jadi kalau kita fokus ke situ, ya mudah-mudahan jadi kecemasan atau stresnya itu bisa meredah atau bisa diminimalkan gitu. Jadi sebenarnya kalau cemas sendiri itu kan merupakan satu respon psikologis yang normal ya Mbak, yang ada pada setiap orang. Karena kan kecemasan itu untuk situasi saat ini ya, biasanya kan cemas itu karena kita menghadapi hal-hal yang abstrak, yang cenderung nggak jelas gitu. Terutama virus ini ya, virus kan sesuatu yang nggak bisa kita lihat ya, yang kasat mata, yang kita nggak tahu ada di mana, terus tahu-tahu katanya dia ada di droplets lah, tahu-tahu dia katanya bisa nempel di meja, bisa di. Nah, itu kecemasan itu sebenarnya wajar timbul ya untuk setiap orang. Nah, itu sendiri sebenarnya juga diperlukan supaya kita ini waspada, supaya ini kita ini mawas diri ya kan ya Mbak. Tapi bagaimana kita mampu mengelola kecemasan itu kemudian menjadi hal yang lebih positif, misalkan ya itu tadi, untuk meng-create pikiran kita, melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat, mikirin hal-hal yang lebih positif gitu ya. Jadi bisa membawa pemikiran yang positif buat diri kita sendiri gitu. Iya. Jadi kecemasan itu sebenarnya, kecemasan, stres itu nggak salah, karena itu tadi benar, itu kan adalah emosi yang fungsinya adalah fungsi adaptasi. Artinya kalau misalnya nggak ada kecemasan malah repot, nanti langsung keluar-luar, berkerumun. Nah itu tuh orang-orang yang berkerumun bisa jadi dia nggak punya kecemasan ya, bisa juga dia nggak punya kecemasan terhadap sesuatu. Nah itu juga lebih berbahaya. Nah jadi kalau punya kecemasan, syukuri aja, terima aja perasaan itu, tapi artinya jangan sampai kecemasan itu membuat kita tambah takut. Jadi kalaupun memang ada kecemasan, oh ya bersyukur aja bahwa ternyata ada alarm yang membuat kita lebih waspada. Tapi setelah itu kemudian kita berpikir ke arah yang memberdayakan apa, atau misalnya kegiatan yang memberdayakan apa, supaya tidak terlalu, kecemasan itu tidak terlalu menguasai diri kita. Itu sih Mbak Ame. Oke. Ya. Ada pertanyaan lagi nggak sih? Enggak sih, masih komen aja. Nah, mawas diri jangan, anxiety jangan, mawas diri wajar, anxiety jangan ya. Ya.
Oke, ya benar juga nih Mas Bayu ya, the power of mindset-nya balik lagi. Jadi sebetulnya semua itu kan berada di dalam pikiran kita. Kontrol diri itu kan juga berawal dari bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran, kemudian mengendalikan perasaan kita, dan kemudian bisa mengendalikan perilaku kita. Orang-orang yang nggak bisa mengontrol diri itu biasanya kurang self awareness-nya. Jadi pokoknya itu tadi, pokoknya yang saya pingin ya udah saya lakukan. Nah, kalau kita dibekali unsur-unsur yang bisa mengendalikan diri oleh Sang Pencipta, oleh Tuhan, pastinya sebetulnya kita bisa fokus pada hal-hal yang memberdayakan diri. Cuman memang kalau pada orang-orang gangguan tertentu memang nggak bisa. Tapi kalau orang normal itu bisa, tapi itu perlu dilatih sih Mbak Ame. Jadi memang kontrol diri pada awalnya memang perlu dilatih. Kalau anak-anak itu kan tidak bisa mengendalikan langsung aja gitu kan ya. Dia impulsnya masih tinggi. Makanya ada penelitiannya nih Mbak Ame. Ada penelitiannya pernah tahu kan marshmallow test, penelitian anak-anak itu. Jadi anak-anak dikasih marshmallow, dikasih marshmallow dan dalam berapa detik kalau misalnya dia sampai makan gitu kan sebelum waktunya habis, nah berarti dia nggak bisa kontrol diri. Tapi kalau misalnya dia ternyata nggak makan itu sampai waktunya habis, akhirnya dia dapat hadiah lagi marshmallow. Nah itu dalam penelitian itu terbukti bahwa ketika anak-anak bisa mengendalikan diri, mengontrol dorongan dirinya, itu bisa mencapai kesuksesan yang lebih baik dibandingkan orang-orang tidak bisa mengontrol dirinya. Gitu. Dan biasanya memang keterkaitannya kalau anak-anak lebih ke achievement di bidang akademik ya Mbak? Iya. Ini ada lagi nih Mbak Ame ya? Ada lagi nih yang pertanyaan Imanurul Aisyah. Bagaimana langkah awal untuk menghadapi orang ngotot dengan rasa cemasnya? Bagaimana Mbak? Balik lagi sebetulnya kalau sampai orang ngotot terhadap rasa cemasnya, kita harus cek apa yang dia pikirkan. Karena kalau dia punya pikiran tertentu yang beda pemikiran dengan kita, ya dia akan ngotot banget. Mas, enggak ini sangat berbahaya, pokoknya ini saya sangat takut. Bahkan ada temen sampai kalau misalnya nggak mau sampai keluar, ataupun kalau sampai keluar dia pakai APD face shield, kemudian pakai sarung tangan dan sebagainya. Terus bahkan ada yang pakai APD kayak dokter kalau ke supermarket ada juga seperti itu. Nah, hal-hal semacam itu kadangkala kalau misalnya kita lihat misalnya terlalu berlebihan, nah itu bisa terjadi dia sangat tidak bisa mengontrol rasa cemasnya. Nah, itu kita lihat lagi dalam pikirannya apa sih yang ada dalam pikirannya, kenapa sampai kecemasan itu menguasai dirinya, apakah karena dia sangat takut terhadap misalnya COVID ini bisa menyerang dia, atau bisa terjadi ada trauma-trauma tertentu. Nah, ini yang perlu kita gali gitu kan. Tapi kalaupun memang bagaimana untuk mengontrol orang yang ngotot, ya kita perlu pahami dulu pemikirannya dia, kemudian kita jelaskan dengan berbagai data gitu kan. Kalau datanya kalau misalnya seperti ini ya kan ada tuh datanya ya, kalau misalnya kita pakai masker, nggak pakai masker, kita nggak pakai masker itu bisa kena berapa persen. Nah itu kita perlu tunjukkan juga nih, kalau misalnya kita sama-sama pakai masker ya mungkin ada bisa terkena, tapi persenannya itu sangat sedikit dibandingkan orang-orang yang tidak menggunakan masker. Nah gitu kan. Nah tapi paling bagus ya dia stay at home supaya bisa mengelola rasa cemasnya atau rasa stresnya. Tapi kalau teman sampai seperti itu, ya artinya kita belum bisa masuk ke dalam dirinya tanpa kita memahami dia dulu. Jadi pahami dulu ketakutannya, terus kemudian kita ngomong dengan data, dan kemudian nanti kita sama-sama berdiskusi. Kira-kira ketakutan itu beralasan atau enggak, kecemasan itu beralasan apa enggak, begitu kan? Iya, jadi kan penting juga kan kalau kita lihat sendiri kan di masa-masa sekarang ini media massa tuh kayaknya menggoreng ya Mbak, menggoreng kasus-kasusnya, jadi kayaknya men-trigger kita untuk lebih, aduh itu takut banget nih kayaknya kalau keluar, aduh bisa nular lewat ini. Dan kemudian kemarin juga sempat ada Lebaran kan, ada Idul Fitri, itu juga banyak tamu-tamu. Kalau misalkan dia terlalu cemas kan bisa jadi dia benar-benar mengurung diri di rumah dan nggak mau ketemu orang sama sekali. Nah, penting juga buat kita sendiri untuk mengedukasi diri kita sendiri dengan mencari tahu fakta-fakta yang ada di luaran sana, bukan hanya
media-media massa tertentu yang kayak misalkan ada beberapa media ya yang nggak saya sebut lah ya, itu kan dia biasanya judul-judulnya kan clickbait banget. Wah, misalkan kasus satu keluarga positif COVID terus di masjid, terus nah karena udah kejadian kayak gitu terus kita wah ini daerah kita nih, kita nggak mau, nggak berani nih, saya nggak mau interaksi sama orang sama sekali, kita harus mengurung diri dan bla bla bla. Nah itu juga sebenarnya nggak baik juga kalau misalkan sebenarnya itu bukan kampung kita dan kita tidak ditetapkan statusnya sebagai ODP, ya sebenarnya masih nggak apa-apa juga gitu loh. Yang penting kita tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan kemudian ganti baju setelah sampai rumah gitu. Ya itu dia, jadi sebetulnya kan kembali lagi kita memahami nggak prosedurnya, protokolnya seperti apa. Kalau kita sudah melakukan itu, ya kita sebetulnya nggak perlu terlalu cemas banget sehingga mengganggu fungsi kehidupan. Hati-hati ya, cemas itu kan bisa mengganggu fungsi kehidupan, akhirnya malah nggak mau mengerjakan apa-apa. Nah itu yang akan berbahaya. Tapi itu tadi balik apa-apa gitu kan, nggak bisa melakukan apa-apa, itu mengganggu fungsi hidupnya. Sampai terakhir kemarin sampai dia takut nggak bisa konsultasi lagi sama saya. Nah itu kan jadi itu malah mengganggu fungsi hidupnya, sehingga situasi-situasi yang memang tidak bisa kita kontrol ini malah jadinya tambah tidak bisa mengontrol dirinya. Artinya kan kalau situasi yang tidak bisa kita kontrol ini, ya sudahlah, diri kita yang mengontrol kan. Jangan sampai kita dikendalikan oleh situasi atau oleh pikiran kita. Makanya kalau di slide yang kemarin yang kita sudah share itu ya, di berliterasi itu kan, kamu mengontrol dirimu atau dirimu yang akan mengontrol kamu gitu kan, yang akan mengontrol pikiranmu sendiri. Nah itu, jadi sekarang kita tinggal memilih, kita yang mau mengontrol kehidupan kita atas situasi apapun, atau situasi inilah yang nanti akan mengontrol hidup kita karena kita tidak mampu mengontrol diri kita. Gitu kan. Nah, aku ikut sharing juga nih Mbak. Kan aku sempat beberapa waktu yang lalu baca buku tentang filsafat ya. Jadi ada seorang penulis namanya Henry Manampiring, dia nulis buku tentang filsafat Stoik ya. Itu dalam bukunya berjudul Filosofi Teras. Nah, di salah satu filsafat Stoik itu dia ngomongin soal kontrol diri. Kontrol diri dan bagaimana kita nggak punya kendali atas apa yang terjadi di luar diri kita. Nah, contoh-contoh yang kita nggak punya kendali itu ya, misalkan ya ini krisis ini ya, bencana alam. Terus kemudian kenapa kita dilahirkan dalam keluarga yang seperti ini, terus wajah kita, terus kekayaan kita, terus tingkat pendidikan kita. Nah, kita kan nggak punya kontrol ke situ kan, Mbak. Nah, yang terjadi adalah kita cuma bisa mengontrol ya sifat-sifat kita, perilaku kita, pikiran kita, opini kita, persepsi kita, bagaimana kita memahami sesuatu dengan lebih positif gitu. Karena misalkan misalnya aja ketika kita terlalu bergumul dengan hal-hal yang di luar kendali kita, kayak misalkan nih macet, terus kita marah terus ini macet nih, kenapa sih macet nih. Nah itu kan tandanya kita terlalu cemas ya, terlalu berkutat dengan hal-hal yang kita nggak bisa kendalikan. Ya udah, macet memang, Jakarta macet dari zaman dulu. Kita nggak bisa kendalikan ya hal-hal kayak jumlah transportasi dan lain-lain, kita nggak bisa kontrol karena itu urusannya udah pemerintah yang jauh lebih tinggi daripada kita. Nah, tinggal gimana kita memahami kemacetan itu dengan hal yang lebih positif. Ya udah, macet, dengerin lagu aja sambil nyanyi-nyanyi, terus kita sedia snack di mobil dan lain-lain. Dengan itu kemudian kita bisa menerima dan memaknai kemacetan dengan lebih positif gitu. Nah, kalau contohnya di dalam pandemi sendiri ini kan juga ya sama yang udah dikemukakan sama Mbak Kristi tadi. Bagaimana kita memandang sesuatu supaya lebih positif, supaya kita bisa memaknai, oh ya udah, kalau kita terus akan kerja WFH aja nih sampai Desember kayak kita misalkan ya Mbak, kan udah mulai stres juga dengernya kan. Ya bagaimana tinggal kita memandangnya sebagai sesuatu ya, oh ya oke, nggak apa-apa, kita terima aja. Mungkin dengan adanya kita terus kerja di rumah, kita jadi punya waktu lebih sama keluarga, kita
bisa mempelajari kemampuan masak yang baru, kita jadi pandai bersih-bersih rumah dan lain-lain. Tinggal gimana kita Iya, memaknai betul. hal itu menjadi lebih positif aja Betul. gitu. Iya, jadi sebetulnya gini Mbak Ame, jadi semua hal yang ada di dunia ini kan sifatnya netral. Ya, netral artinya dia hanya satu objek atau satu hal, satu benda, satu keadaan, satu situasi. Nah, bisa menjadi positif atau negatif, bisa menjadi gak nyaman atau membahagiakan, itu tergantung dari bagaimana kita mengambil dari sudut pandang yang mana, gitu kan. Kalau kita mengambil dari sudut pandang yang gak mengenakan, ya akhirnya jadi tidak mengenakan. Kalau kita mengambil dari sudut pandang yang memberdayakan, jadinya bisa memberdayakan. Jadi tadi contoh, misalnya tadi kan Mbak Ame bilangnya macet gitu kan ya. Oke, macet itu kan kejadiannya netral, itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Nanti hasil akhirnya memang pada saat tertentu kita kayaknya nggak nyaman karena nanti bakalan terlambat nih mau kerja atau mau kuliah atau segala macam. Nah, tapi lebih baik terlambat dengan bahagia atau terlambat dengan tidak bahagia. Nah, itu kan pilihan kan. Nah, kalau terlambat dengan bahagia itu tadi katanya Mbak Ame, oh ya udah dengerin lagu, makan tapi jangan makan terus ya, Me. Nanti jadi gak bahagia lagi. Iya benar. Makan dikit-dikit aja, Mbak. Nyetoknya nggak sampai sekardus kok. Terus abis itu misalnya baca buku gitu kan, atau pokoknya yang membuat nyaman. Tapi kalau misalnya terlambat dengan tidak bahagia tuh pada saat macet sepanjang jalan kita marah, akhirnya pada saat di sana kita terlambat juga, hasil akhirnya sama, tapi dengan tidak bahagia. Nah, itu kan sebetulnya kita yang menentukan respon itu. Kita mau berespon seperti apa terhadap satu kejadian yang netral itu. Bahkan kadang-kala ada nih beberapa teman sampai dikatain, misalnya dikatain kebun binatang nih, Mbak Ame ya, dikatain kebun binatang. Ada orang yang sialan ya kok dia ngatain aku begitu ya gitu. Tapi ada yang memaknai bahwa itu kan hanya binatang. Binatang itu saya maknai apa? Oh, binatang itu saya maknai lucu. Oh ya nggak apa-apa juga saya disamakan dengan binatangnya lucu, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Nah, jadi sebetulnya tergantung kita mau mengambilnya dari sudut pandang yang mana gitu kan. Nah, terkait juga tadi dengan berita-berita yang membuat kita jadi cemas. Nah, balik lagi kita harus melihat dari sudut pandang, kita harus punya wawasan sih tadi yang Mbak Ame ya benar, harus ada fakta-faktanya. Ya, karena ketika ada fakta dan data, kita akan lebih mudah mengambil dari sudut pandang mana, kita mau melihatnya dari sudut pandang yang mana nih. Kalau kita cuma punya data satu, kita akan melihat data satu, hitam dan putih. Tapi kalau kita punya fakta atau data yang beragam, kita akan bisa melihatnya dari sudut pandang, menurut data yang ini nggak begitu, menurut data yang ini nggak begini. Terus dari beberapa macam data kita bisa mengambil kesimpulan dari diri kita yang kira-kira kesimpulan itu bisa memberdayakan diri kita yang mana, gitu kan Mbak Ame. Betul. Ya. Kalau dari slide yang kemarin kita sempat share itu ya Mbak, self control itu penting ya buat diri kita sendiri, karena kan tadi yang Mbak udah sebut terus itu adalah kalau orang punya kontrol diri tinggi, dia akan fokus kepada hal-hal yang emang bermanfaat buat diri dia. Ya, jadi dia mampu menahan dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak membahayakan dirinya dan orang lain. Misalkan seperti dia keluar rumah, kumpul-kumpul, nggak pakai masker, terus dia jalan-jalan ke mana-mana lah yang seharusnya nggak disarankan sama pemerintah, atau tetap mudik misalkan. Kan ada tuh Mbak yang kayak travel gelap tuh kemarin sempat dengar juga, kalau dia nggak punya kontrol diri yang tinggi. Sampai ada orang yang ini ya Mbak Ame ya, sampai berangkatnya subuh-subuh supaya nggak ada polisi, supaya nggak ketahuan polisi gitu. Akhirnya sampai sana dikarantina juga. Iya betul. Jadi kan itu impact karena dia nggak punya pengelolaan kontrol diri yang baik di dalam dirinya gitu kan Mbak. Nah, self control ini juga penting buat orang lain. Kenapa sih? Karena ya itu tadi, self control itu akan melatih kita untuk berempati, untuk memikirkan kebutuhan atau kesulitan orang lain. Kalau misalkan kita berpikir bahwa ya kalau saya pulang nanti bisa jadi nanti saya jadi carrier, terus saya bawa penyakit untuk adik-adik saya yang masih kecil-kecil, dengan untuk orang tua saya yang udah lansia. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita punya kontrol diri yang lebih tinggi, kita kan bisa menahan ya itu hasrat-hasrat kita. Ya udah deh, nggak apa-apa, lebaran di sini aja, kita nggak usah pulang, yang penting orang tua kita sehat, kakak kita sehat, adik-adik kita sehat, keluarga kita sehat, dan juga
kita sendiri juga sehat karena kita di jalan juga nggak beresiko untuk terpapar betul, orang betul. dari mana-mana gitu kan, Mbak. Nah, kemudian juga mendukung misalnya mematuhi kebijakan PSBB ya, jadi bersedia berada di rumah dan lain-lain. Dan juga kontrol diri ini penting karena kita bisa kalau misalkan nih kita memikirkan orang lain ya, yang kayak misalkan kena dampak COVID, kayak misalkan tetangga saya ada tuh yang ojol. Kalau kita punya kontrol diri yang tinggi, itu kemungkinan kita akan lebih mikirin orang-orang yang berdampak COVID, jadi kita lebih senang berbagi sama orang-orang karena mungkin keadaan mereka lebih sulit daripada kita kan bisa nih Mbak WFH kerja dari rumah di depan laptop, tapi mereka kan harus terus di jalan, misalkan ngantar makanan, terus dan lain-lain, itu kan beresiko buat mereka juga. Gitu kan ya. Iya, betul. Ini kayak waktunya tinggal 15 menit ya, Mbak Nek? Iya, jadi mau dikasih kesimpulan apa gimana? Ini ada cara meningkatkan self control kan sebetulnya ya, di situasi pandemi dan situasi yang nanti kita new normal kan. Nah tadi yang pertama adalah sebetulnya kita harus berlatih karena segala sesuatu itu perlu kita latih gitu kan. Sama seperti cemas itu kita latihan juga loh dari kecil loh. Artinya ada satu situasi kemudian kita berlatih untuk cemas, dan kalau cemas itu intens itu kita artinya juga latihan untuk cemas gitu kan. Nah jadi kalau untuk memiliki kontrol diri, memiliki pengendalian diri, berarti kan perlu kita latih. Kalau misalnya ada keinginan, kita coba latih kebutuhan diri kita, sebetulnya memang pingin itu atau sebetulnya itu nanti bisa dilakukan nanti aja. Itu kan kita perlu latihan untuk bisa mengontrol. Kemudian cara meningkatkan self control yang kedua adalah kita fokus aja pada tujuan. Jadi kalau kita punya tujuan yang lebih besar daripada hanya sekedar mengedepankan hasrat kita atau desire kita yang sebetulnya itu nggak worth it lah untuk kita lakukan. Misalnya kita nongkrong-nongkrong, emang kalau nggak nongkrong kenapa sih, toh kita kan juga masih bisa punya kegiatan yang lain yang sebetulnya dengan tidak nongkrong-nongkrong ini waktunya bisa kita lakukan. Jadi kadang-kadang memang manusia aneh, mungkin saya sendiri juga begitu ya Mbak Ame. Jadi kadang-kadang misalnya pada situasi normal nih, ampun saya nggak punya kegiatan, padahal saya harusnya begini, tapi saya nggak punya waktu, habis di jalan segala macam gitu kan ya. Nah tapi kemudian sekarang pada kondisi kayak gini, padahal ini waktunya juga banyak, saya juga nggak melakukan apa-apa misalnya gitu, nggak melakukan apa-apa, ada excuse lagi gitu kan ya. Nah balik lagi sebetulnya tujuan ini bisa mengontrol diri kita supaya kita tetap melakukan apa yang mau menjadi tujuan kita, yang memang itu worth it kita lakukan gitu. Jadi kita bisa mengontrol diri untuk hal-hal yang memang sebetulnya itu kan cuman bukan prioritas gitu lah ya Mbak. Bukan prioritas gitu kan. Nah kemudian berpikir juga tentang konsekuensi terhadap tindakan. Nah kalau misalnya di dalam situasi COVID atau nanti di new normal ini pasti kan kita punya keinginan, tapi pasti ada konsekuensi terhadap tindakan-tindakan kita. Misalnya tadi, kalau orang mudik, nah kita harus berpikir jauh lebih ke depan nih. Kalau untuk mengontrol diri, melakukan kontrol diri, untuk meningkatkan kontrol diri, kita harus berpikir jauh ke depan. Artinya, kalau saya mudik, atau saya nongkrong-nongkrong, atau saya ke mall, ada nggak orang-orang yang, atau mungkin saya sendiri yang resikonya lebih akan parah dibandingkan kalau saya tidak melakukan itu. Nah, kalau kita bisa berpikir seperti itu akan membantu kita untuk mengontrol diri. Kemudian yang keempat adalah buat daftar prioritas tadi yang Mbak Ame tadi bilang juga. Prioritas ini akan membantu kita untuk supaya kita bisa mengontrol diri. Kita punya 1000 keinginan, tapi adalah yang prioritas yang mana yang memang kita perlu lakukan, dan sehingga justru prioritas itu yang memang kita harus lakukan dulu. Kadang-kala kan kita punya tujuan ya Mbak Ame ya, tapi kita justru tidak melakukan sesuai dengan tujuan kita. Iya, cuma nurutin impuls aja Mbak. Iya, karena kita sibuk dengan keinginan diri kita. Misalnya gini, saya punya tujuan jadi penyanyi. Kalau dalam 24 jam saya nggak nyanyi, ya jangan mimpi jadi penyanyi gitu kan, misalnya gitu. Benar. Atau saya mimpi jadi apa, saya pengen loh nanti begini, tapi kalau 24 jam kita cek ternyata kehidupan kita nggak mengarah ke situ, ya jangan mimpi juga kita mau mendapatkan itu. Nah sebetulnya kalau dalam situasi
pandemi ini atau nanti di situasi new normal ini, kita kan sebetulnya ya keuntungannya adalah banyak waktu yang mungkin tadinya kita nggak bisa lakukan, tapi sekarang ini kita punya banyak waktu untuk melakukan. Misalnya tadinya tuh saya pengen banyak ibadah gitu kan ya, tidak terputus gitu ya. Misalnya saya mau melakukan permenungan atau meditasi yang dulu kayaknya saya nggak sempat, pagi-pagi harus udah berangkat, tapi ini tuh banyak waktu untuk melakukan itu. Nah itu kan bisa digunakan. Nah makanya perlu ada daftar prioritas. Ya, terus yang terakhir adalah pelajari cara mengelola stres. Nah itu dia, memang kontrol diri ini berkaitan juga dengan stres. Kalau memang kita stresnya lagi meningkat, memang kita akan kesulitan untuk mengontrol diri. Makanya ketika kita lagi stres, kita perlu untuk tadi menenangkan diri, banyak ibadah atau melakukan permenungan, meditasi dan atau misalnya olahraga dan sebagainya, sehingga kita lebih selaras, lebih bisa menenangkan diri, sehingga akhirnya kita bisa lebih mengontrol diri kita gitu ya Mbak Ame. Itu sih cara meningkatkan. Jadi beberapa saran-saran, tadi ada 5 saran ya Mbak, kalau boleh disimpulin dari Mbak Kristi tadi bilang bahwa kita perlu melatih diri, kemudian kita perlu fokus pada tujuan, terus kemudian kita perlu mempertimbangkan konsekuensinya apa aja sih yang bakal kita dapat kalau kita terlalu nurutin impuls kita. Terus yang keempat, kita harus bikin daftar prioritas, dan yang terakhir kita harus pelajari cara kita mengelola stres, bagaimana kita bisa mengeluarkan stres melalui meditasi atau beribadah atau mungkin yoga dan lain-lain gitu. Oke, jadi kayaknya ya, sehingga kita bisa meningkatkan kontrol diri kita itu ya. Iya betul, dan itulah beberapa cara untuk mengelola kontrol diri yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan diri kita di tengah masa pandemi ini. Oke. Dan nanti menghadapi normal ya Mbak Me, dan menghadapi new normal ya. Untuk bersiap menghadapi new normal itu juga bisa digunakan. Nah, makanya jangan lupa untuk cek Instagram kita Berliterasi. Di situ banyak sekali informasi, edukasi-edukasi yang bisa Anda baca dengan berbagai tips-tips yang bermanfaat dan tampilan yang menarik tentunya ya. Jangan lupa untuk follow juga. Mbak Me, saya mau menambahkan kalau misalnya belum bisa chat di sini, kita juga buka kalau misalnya mau DM untuk konsultasi atau menanyakan seputar yang kita sudah bahas atau slide-slide kita ya di Berliterasi itu, kita bersedia juga ya Mbak Me ya. Oh iya, boleh. Jadi bisa aja kalau Anda tertarik dengan salah satu slide-nya atau relate dengan kehidupan Anda bisa langsung komen. Nanti kita akan beberapa admin kita akan bales, dan Anda juga bisa DM. Jadi feel free to ask. Jadi nggak apa-apa, tanya aja. Kita di sini hadir untuk mengedukasi kalian semua.